Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, NPM 09915803190002, mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 6. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan salah satu keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintah desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD adalah karena adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD penjabat bupati. Selanjutnya, DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. DPR mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Adanya ketidakpercayaan dari DPRD terhadap pejabat eksekutif dalam penyusunan APBD. Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD. Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD dengan cara yaitu peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut, perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD, dan anggota DPRD. Membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif atau bupati dalam hal ini perlu melakukan kompromi-kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengolokasian anggaran. Semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Transparansi dalam proses penyusunan APBD dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktik-praktik tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang dilaksanakan untuk 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang dilaksanakan selama 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD untuk periode 1 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah ada 4 prinsip utama, yaitu perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu kesatuan
dalam sistem pemerintahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Keuangan dan aset daerah. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpangan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. 3 prinsip dasar itu yaitu sebagai berikut, yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien, efektif, pengawasan atau monitoring. Setelah adanya penyusunan perencanaan yang tepat serta diikuti dengan tahapan pelaksanaan, maka prinsip dasar ketiga atau yang terakhir adalah tahapan pengawasan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.